Marcelino Ferdinand 2 gol yang menggila bawa Oxford United hajar Banbury 6-0. Pemain muda Indonesia yang lagi naik daun Marcelino Ferdinand baru-baru ini bikin kejutan besar di Inggris. Bintang timnas Indonesia ini tampil luar biasa dengan mencetak 2 gol alias brace yang membuat Oxford United U21 meraih kemenangan besar 6-0 atas Banbury United di perempat final Oxfordshire Senior Cup. Rabu 22/1/2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini nggak cuma bikin Oxford U21 melaju ke semifinal, tapi juga jadi debut gol Marcelino di tim muda The Yellows Oxford United. Tentu saja, aksi hebat Marcelino nggak cuma bikin timnya menang telak, tapi juga semakin menegaskan kalau pemain berusia 20 tahun ini punya masa depan cerah yang nggak bisa diremehkan. Yuk, simak cerita seru tentang penampilan gila Marcelino dan bagaimana ini jadi salah satu momen penting dalam kariernya. Marcelino tampil menggila dengan brace di debut golnya. Dari awal pertandingan, Marcelino udah menunjukkan kualitas permainan yang mengesankan. Pertandingan ini memang jadi sorotan karena Marcelino bukan hanya bermain, tapi juga tampil dominan dengan 2 gol yang dia ciptakan. Walau baru dipasang dari menit pertama, dia udah langsung membuktikan diri. Setelah temannya Leo Snowden membuka skor di menit ke-10, Marcelino nggak mau ketinggalan dan langsung mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-15. Gak lama setelah itu, tepatnya di menit ke-23, Marcelino kembali menunjukkan aksi memukau dengan gol keduanya. Hebatnya lagi, semua itu dilakukan di babak pertama bikin Oxford United U21 unggul 3-0. Babak kedua, Marcelino jadi penyumbang assist di babak kedua. Oxford United U21 masih terus menunjukkan dominasinya. Leo Snowden kembali mencetak gol di menit ke-47, membawa Oxford memimpin 4-0. Marcelino yang masih tampil tajam nggak cuma mencetak gol, tapi juga memberi kontribusi lewat assist-nya. Di menit ke-52, dia memberikan umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Harrison Bradley, menambah pundi-pundi gol Oxford menjadi 5-0. Berkat kontribusi besar dari Marcelino, tim muda The Yellows semakin nyaman dengan skor tersebut. Namun Marcelino akhirnya ditarik keluar di menit ke-75 setelah menunjukkan performa luar biasa sepanjang pertandingan. Tapi meskipun dia sudah meninggalkan lapangan, Oxford United tetap menunjukkan dominasi dan menambah gol ke-6 lewat Harrison Bradley di menit ke-86. Kemenangan besar ini semakin menunjukkan betapa solidnya tim muda Oxford United. Kepercayaan diri Marcelino semakin meningkat tentu saja. Kemenangan ini bakal jadi boost besar bagi kepercayaan diri Marcelino. Dia udah pernah menunjukkan kualitasnya di level internasional dan kini dengan performa seperti ini, dia semakin membuktikan bahwa dia adalah pemain yang bisa diandalkan di level manapun. Apalagi sebelumnya Marcelino juga sudah memberikan kontribusi luar biasa dengan mencetak gol dan assist saat Oxford United U21 menghadapi Notts County. Dengan 2 gol ini, Marcelino pasti semakin yakin kalau dia bisa bersaing dengan pemain-pemain top di luar negeri. Dan membuat semua orang semakin yakin kalau dia bisa jadi bintang besar. Bayangkan saja ini baru awal. Masa depan Marcelino di sepak bola Eropa dan timnas Indonesia semakin cerah. Marcelino Ferdinand dari timnas Indonesia ke Oxford United. Kalau kamu penggemar sepak bola Indonesia, pastinya kamu udah tahu kalau Marcelino adalah talenta muda yang gak hanya mengandalkan bakatnya, tapi juga mental juara. Pemain kelahiran Surabaya 10 Juni 2003 ini sebelumnya dikenal lewat penampilannya di Persebaya, Surabaya, dan kini sedang mengembangkan kariernya di Inggris bersama Oxford United U21. Marcelino nggak cuma bermain baik di level klub, tapi juga tampil cemerlang di timnas Indonesia. Momen paling bersejarah dalam kariernya bisa jadi adalah saat dia mencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang bikin seluruh Indonesia bangga. Itu adalah salah satu momen terbaik dalam hidup saya, kata Marcelino dalam wawancara eksklusif dengan FIFA. Bayangkan orang tua dan saudara-saudaranya yang ada di stadion sampai menangis bangga melihat aksi memukau Marcelino di atas lapangan. Selain gol-gol yang spektakuler, Marcelino juga melakukan selebrasi yang ikonik setelah gol keduanya di laga tersebut. Dengan duduk santai di pinggir lapangan dan menikmati momen kemenangan bersama para pendukung Indonesia. Tentu saja, ini menunjukkan bahwa Marcelino bukan cuma cerdas di lapangan, tapi juga tahu cara mengapresiasi setiap momen berharga dalam kariernya.
Marcelino Ferdinand bukan hanya jadi kebanggaan bagi penggemar sepak bola Indonesia, tapi juga jadi contoh bahwa dengan bakat kerja keras dan kepercayaan diri segala hal mungkin tercapai. Dari pengalaman di Persebaya, lalu berkompetisi di Timnas Indonesia, hingga meraih kemenangan di Liga Eropa, Marcelino membuktikan kalau dia punya potensi besar untuk menjadi salah satu pemain terbaik Indonesia yang pernah ada. Yang lebih keren lagi, Marcelino terus berkembang. Usianya yang masih muda menjadi bukti kalau ini baru permulaan dari perjalanan panjangnya di dunia sepak bola. Bayangkan saja kalau dia terus berkembang dengan kualitas seperti ini, masa depan Timnas Indonesia dan bahkan sepak bola Indonesia secara keseluruhan bisa sangat cerah. Jadi nggak heran kalau penggemar sepak bola Indonesia semakin menanti-nanti aksi-aksi ciamik Marcelino di Timnas Indonesia maupun di klub-klub Eropa. Dengan perjalanan yang masih panjang, siapa tahu suatu hari nanti kita bakal melihat Marcelino menjadi pemain bintang dunia yang mengangkat nama Indonesia ke level yang lebih tinggi. Ayo, terus dukung Marcelino dan Timnas Indonesia karena masa depan kita semakin cerah. Rafael Struwijk buka suara. Ternyata Shin Tae-yong pernah amuk, tapi itu semua demi Timnas Indonesia. Siapa yang nggak tahu Shin Tae-yong? Pelatih Timnas Indonesia asal Korea Selatan ini memang sering jadi sorotan baik karena prestasi gemilang yang ia bawa maupun gaya melatihnya yang kadang dianggap tegas, bahkan keras. Nah, kali ini ada cerita menarik dari salah satu pemain Timnas Indonesia, Rafael Struwijk, yang akhirnya buka suara soal pengalaman pribadinya dengan Shin Tae-yong, termasuk cerita soal amukan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Rafael Struwijk yang saat ini bermain di Brisbane Roar sudah cukup lama bergabung dengan Timnas Indonesia bahkan sejak ia memperkuat tim U-Strip 20 pada 2022. Dia bukan cuma merasakan bagaimana kerasnya disiplin dari Shin Tae-yong, tapi juga ikut merasakan dampaknya dalam perjalanan kariernya. Baru-baru ini dia mengungkapkan pengalamannya di depan publik soal gaya melatih Shin Tae-yong yang terbilang keras tapi penuh makna. Shin Tae-yong yang terkenal keras Rafael Struwijk itu hal yang normal. Banyak orang mungkin berpikir kalau Shin Tae-yong itu pelatih yang super tegas dan kadang terlihat marah-marah seperti yang pernah kita lihat di berbagai pertandingan Timnas Indonesia. Tapi bagi Rafael Struwijk, semua itu adalah bagian dari proses untuk membuat tim lebih baik. Rafael mengungkapkan bahwa pelatihnya itu memang seringkali mengamuk atau lebih tepatnya berteriak-teriak kalau ada pemain yang melakukan kesalahan. Menurutnya itu adalah hal yang biasa terjadi dalam dunia sepak bola profesional. Saya tidak begitu ingat, tapi tentu saja dalam sepak bola. Jika Anda melakukan hal yang salah atau pelatih ingin memberikan pelajaran, maka kadang dia teriak, kata Struwijk saat diwawancara oleh kanal YouTube Freeport Indonesia. Namun Struwijk menambahkan ia sama sekali tidak keberatan dengan teriakan-teriakan tersebut karena itu semua demi kebaikan tim. Tapi saya pikir dimarahi pelatih itu hal yang normal, ujar striker berusia 21 tahun ini. Jelas bagi Struwijk, amukan Shin Tae-yong bukan berarti pelatihnya marah tanpa alasan, melainkan bentuk perhatian agar pemain bisa terus berkembang dan nggak mengulangi kesalahan yang sama. Shin Tae-yong pelatih keras yang menciptakan disiplin, jadi bisa dibilang kalau Shin Tae-yong memang punya gaya melatih yang keras dan disiplin. Dia nggak segan-segan menunjukkan ketegasannya kepada pemain yang melakukan kesalahan meskipun itu membuat suasana sedikit panas. Tapi justru itulah yang diakui oleh Rafael Struwijk sebagai salah satu kunci kesuksesan Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sejak pertama kali bergabung dengan Timnas Indonesia, Struwijk langsung merasakan gaya melatih yang menuntut tinggi dari Shin Tae-yong. Pelatih punya hak untuk marah, itu kan buat kebaikan tim. Semua itu demi memperbaiki kualitas permainan kami, tambah Struwijk yang kini berkiprah di Australia bersama Brisbane Roar. Meski kadang tegas, pelatih seperti Shin Tae-yong justru membuat para pemain semakin disiplin dan berusaha memberikan yang terbaik di lapangan. Kim Jong-jin bantah isu masalah komunikasi meski ada kabar yang menyebutkan bahwa masalah komunikasi dan dinamika ruang ganti menjadi salah satu alasan pemecatan Shin Tae-yong. Mantan asisten pelatih Timnas Indonesia, Kim Jong-jin, langsung membantah isu tersebut. Dalam sebuah wawancara, Kim menegaskan bahwa hubungan antara Shin Tae-yong dan para pemain sangat baik, termasuk dengan pemain senior seperti Jordi Amat, J. Idzes, Asnawi Mangkualam, dan Rizky Ridho. Tidak ada masalah komunikasi antara Coach Shin dan para pemain.
Kami kesulitan untuk mencari tahu apa yang terjadi, tapi bagi kami itu sudah jelas bahwa kami memiliki komunikasi yang bagus, kata Kim kepada Deddy Corbuzier di podcast Close the Door. Ternyata, Shin Tae-yong selalu berusaha untuk membuka komunikasi dengan para pemain senior, bahkan jika itu berarti berbicara lebih sering untuk membangun hubungan yang lebih kuat. Tom Haye komunikasi sulit, tapi harmonis sementara itu. Tom Haye, pemain diaspora asal Belanda yang juga memperkuat timnas Indonesia, mengungkapkan bahwa komunikasi dengan Shin Tae-yong memang sempat sulit karena perbedaan bahasa. Namun, ia menegaskan bahwa itu tidak menghalangi hubungan yang baik antara pelatih dan pemain. Aku pikir hubungan kita sangat baik. Memang kadang komunikasinya cukup sulit, tapi kami punya banyak orang dalam tim, termasuk penerjemah yang membantu itu, kata Tom dalam wawancara dengan YouTube Indosat Ordo Hutchison. Ia bahkan menyebut bahwa kedekatan antara pemain dan pelatih adalah salah satu alasan besar kesuksesan timnas Indonesia. Meskipun ada tantangan dalam berkomunikasi, Tom Haye merasa bahwa suasana kekeluargaan yang tercipta berkat usaha Shin Tae-yong sangat membantu mereka tampil solid di lapangan. Hubungan kita sangat baik, dan itu yang membuat kami bisa tampil dengan baik dalam setiap pertandingan, ujar Tom Haye. Pernyataan dari Rafael Struijk dan Tom Haye membuktikan bahwa meskipun ada tantangan dalam hal komunikasi, Shin Tae-yong tetap bisa membangun hubungan harmonis dengan para pemainnya, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesuksesan timnas Indonesia. Kini dengan hadirnya Patrick Kluivert, para pemain tentu berharap bisa terus melangkah maju dan meraih kesuksesan lebih besar lagi di masa depan. 6 pemain naturalisasi timnas Indonesia beri pujian keren untuk jersey baru Garuda. Buat kalian para penggemar timnas Indonesia, ada kabar seru nih. Sebanyak 6 pemain naturalisasi yang kini memperkuat timnas Indonesia baru saja jadi yang pertama kali melihat desain jersey terbaru yang akan dipakai oleh skuad Garuda. Ini bukan sekadar jersey biasa loh. Desainnya kece banget dan bikin siapa saja yang melihatnya merasa bangga. Lalu, bagaimana pendapat para pemain naturalisasi yang sudah mencoba jersey baru ini? Yuk, simak selengkapnya. Momen pertama kali lihat jersey baru 6 pemain naturalisasi yang terlibat dalam sesi pemotretan jersey baru timnas Indonesia di Belanda awal pekan ini menyampaikan kesan pertama mereka. Ada Sandy Walsh, Radar Oratmangun, Shaina Patinama, Mas Hilgers, Calvin Verdon, dan Tom Haye yang langsung terkesan dengan penampilan jersey anyar timnas Indonesia ini. Sandy Walsh yang selalu menunjukkan semangat tinggi di lapangan bahkan tidak bisa menahan kekagumannya. Boleh saya bawa pulang? Emblemnya juga berubah ya? Sejujurnya saya lebih suka emblem yang ini, ujar Sandy yang tampak sangat terkesan dengan desain terbaru ini. Tidak kalah antusias, Shaina Patinama mengungkapkan kalau jersey baru timnas Indonesia terlihat jauh lebih indah dibandingkan dengan sebelumnya. Wow, ini benar-benar indah. Saya bangga bisa melihatnya dengan simbol Garuda dan lainnya. Ini jersey yang indah, saya menyukainya, ucapnya sambil memuji desain baru tersebut. Mas Hilgers, back FC Twente yang juga hadir dalam sesi pemotretan memberikan komentar singkat namun penuh makna. Bagus, terlihat indah dan bangga, katanya. Kesan positif juga datang dari Calvin Verdon yang mengatakan kalau jersey putih ini lebih bagus dari sebelumnya. Saya lebih suka jersey yang putih, ini akan sangat cocok dengan sepatu putih saya. Saya tidak sabar mengenakannya, ujar Verdon. Desain jersey yang bikin bangga jersey baru timnas Indonesia memang nggak main-main. Desainnya yang modern, tapi tetap kental dengan warna kebanggaan merah dan putih ini pastinya bakal jadi daya tarik bagi para fans timnas Indonesia. Terinspirasi dari simbol kebanggaan kita Garuda, jersey ini tidak hanya untuk dikenakan di lapangan, tapi juga sebagai simbol perjuangan dan semangat Garuda yang tak pernah padam. Yang bikin makin keren desain jersey ini nggak cuma untuk memberi kesan keren aja, tapi juga penuh makna. Ada garis-garis dinamis yang menggambarkan kekuatan, semangat, dan energi yang nggak pernah padam dalam diri para pemain timnas. Bukan cuma soal sepak bola, tapi juga tentang kebanggaan dan identitas sebagai bangsa Indonesia. Jersey ini bukan hanya sekadar perlengkapan olahraga, tapi juga bentuk perayaan atas budaya dan semangat Indonesia. Teknologi canggih yang bikin pemain nyaman tentu saja, tidak hanya desain yang keren, jersey baru ini juga dilengkapi dengan teknologi terbaru untuk kenyamanan maksimal. Dengan bahan yang ringan dan adem, jersey ini didesain agar para pemain merasa lebih nyaman di lapangan yang penuh tekanan. Bukan hanya tampil gaya, tapi para pemain bisa lebih fokus dan maksimal dalam permainan mereka.
Sehingga jersey ini jadi lebih dari sekadar pakaian, tapi alat untuk mendukung performa terbaik para pemain. Jersey ini wajib punya, guys. Gak cuma buat pemain, jersey baru Timnas Indonesia ini juga wajib dimiliki para fans sejati. Bayangin aja, saat mendukung Timnas Indonesia di stadion atau di rumah, kamu bisa tampil keren dan bangga mengenakan jersey yang langsung dikenakan oleh pemain-pemain idola. Dengan desain stylish dan penuh arti, pasti makin keren deh. Buat kamu yang selalu mendukung Timnas Indonesia, jangan sampai ketinggalan ya. Jersey ini nggak hanya bisa bikin kamu tampil kece, tapi juga bikin kamu merasa lebih dekat dengan perjuangan Garuda di dunia sepak bola internasional. Segera tersedia, jangan sampai kehabisan. Kabar gembira buat kalian semua, jersey baru Timnas Indonesia ini bakal segera tersedia di toko-toko resmi dan online. Jadi, buruan deh segera pesan sebelum kehabisan. Dengan desain keren dan kualitas top, jersey ini bakal jadi koleksi wajib bagi kamu yang mendukung penuh perjuangan Timnas Indonesia. Pokoknya jersey baru Timnas Indonesia ini bukan cuma soal penampilan, tapi juga simbol kebanggaan kita sebagai bangsa. Ayo tunjukkan dukunganmu dengan mengenakan jersey ini dan jadi bagian dari sejarah sepak bola Indonesia yang lebih besar. Yang lebih serunya lagi, jersey baru ini bakal debut di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 saat Timnas Indonesia melawan Australia di Sydney pada 20 Maret 2025. Keren banget kan? Jadi, pastikan kamu sudah siap dengan jersey baru ini dan siap memberikan dukungan penuh untuk Timnas Indonesia. So, tunggu apa lagi? Siapkan dirimu untuk menjadi bagian dari sejarah sepak bola Indonesia dan koleksi jersey baru Timnas yang kece ini.